Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Pertamida Mayanti dengan NIM 20110110006 dari kelas A, nomor absen 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Iketut Darsane, MPD Kons, dan Bapak Eka Paramarta. Soal pertama, jelaskan pengertian dari istilah dasar-dasar BK secara rinci dan sebut dari sumber buku DDBK. Sebutkan halaman dan tahunnya serta penulis yang benar. Dasar-dasar adalah pokok atau pangkal suatu tahap awal. Dasar adalah awal mengenal konsep sebelum mempelajari tahap selanjutnya. Darsane 2013 halaman 4. Bimbingan adalah bantuan dari individu untuk perkembangan mencapai diri yang optimal. Darsane 2014 halaman 4. Sedangkan konseling adalah counseling is an interaction process which facilitates meaningful understanding of self and environment and result in the establishment and or clarification of goal and values of future behavior. Scherzer and Stone 1980 halaman 6. Soal kedua, jelaskan tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang atau kompetensi siswa melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang diprogramkan. Menurut Rohman Natawijaya, tahun 2007, halaman 7, tujuan bimbingan konseling ialah yang pertama membantu siswa mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, hasil belajar, dan kesempatan yang ada. Yang kedua, membantu siswa menjalani proses sosialisasi dan personalisasi nilai-nilai dan mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan dan keadaan orang lain. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan motif intrinsik dalam belajar sehingga tercapai tujuan pengajaran yang bermakna. Yang keempat, menumbuhkan dorongan dan pemahaman diri, memecahkan masalah, menentukan pilihan dan keputusan, melibatkan diri dalam proses pendidikan. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai yang mengarah kepada pembentukan keutuhan pribadi. Yang ketujuh, membantu siswa dalam memahami perilaku orang lain, serta membantu siswa memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri terhadap masyarakat. Soal nomor 3, jelaskan fungsi bimbingan konseling. Menurut Dewa Ketut Sukardi, tahun 2010, halaman 8, fungsi bimbingan konseling terdiri dari yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan ini berfungsi akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Yang ketiga, ada fungsi pengetasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang terakhir, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yakni fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi positif peserta didik. Soal nomor 4, sebutkan asas-asas bimbingan dan konseling serta landasan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan konseling, yaitu ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Prayitno dan Erman, AMTI, tahun 2004, halaman 10. Adapun asas-asas dari bimbingan konseling yaitu yang pertama asas kerahasiaan,
Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kekinian. Ketujuh, asas kedinamisan. Kedelapan, asas keterpaduan. Kesembilan, asas kenormatifan. Kesepuluh, asas keahlian. Kesebelas, asas alih tangan kasus. Dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Sedangkan landasan bimbingan konseling, yakni yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan hukum, yang ketiga landasan sosial budaya, yang keempat landasan ilmiah dan teknologi, dan yang kelima ada landasan pedagogis. Soal nomor 5, apa peran dan fungsi bimbingan konseling di institusi sekolah? Konselor adalah pribadi yang memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk membimbing siswa bermasalah, termasuk anggota masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Terdapat pada halaman 12. Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, dan Karsih, 2011 halaman 13. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan yang pertama sikap yang sejaras dan keaslian, atau congruence of genuineness, yaitu sikap konselor tidak boleh berpura-pura dalam menjalani setiap proses dalam layanan bimbingan konseling. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regards and acceptance, yaitu seorang konselor tidak dibenarkan dalam memilih-milih konseli yang akan diberikan layanan konseling dan konseli yang tidak akan diberikan layanan konseling. Yang ketiga, pemahaman empati yang tepat atau accurate empathic understanding, yaitu dalam proses konseling, empati merupakan salah satu cara konselor dalam memahami kondisi konseli yang sesungguhnya. Soal nomor 6, jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis atau Pancasila. Terdiri dari landasan ketuhanan, yaitu landasan yang memberikan kebebasan pada setiap orang dalam memilih agama atau kepercayaan masing-masing, di mana landasan ini bersifat universal. Yang kedua ada landasan kemanusiaan, yaitu landasan yang harus mensyukuri apapun dalam setiap aspek kehidupan, menghargai alam. Yang ketiga ada landasan persatuan, yaitu landasan agar tidak memandang rendah pada suku ataupun ras tertentu agar dapat tercipta kerukunan dan persatuan. Selanjutnya ada landasan kerakyatan, yaitu landasan yang dilaksanakan guna mendapatkan suatu kesepakatan bersama seperti dengan melakukan musyawarah atau mufakat. Kemudian landasan keadilan, yaitu landasan yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua ada landasan hukum, di mana pada landasan hukum ini terdapat keputusan bersama Mendikbud dan BAKN nomor 0433-P-1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang juklak jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81A tentang implementasi kurikulum. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup atau tinggal. Contohnya kebudayaan Gocek Taluh yang ada di Desa Selumbung, Manggis, Karangasem yang dilakukan
setiap sasih sade. Dilakukan oleh sekelompok laki-laki dengan membawa telur mentah dan pelepah pisang. Landasan ilmiah dan teknologi. Penggunaan media sosial sebagai media bimbingan dan konseling sangat membantu guru dalam penyampaian layanan kepada siswa sehingga tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Siswa menjadi lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti layanan BK karena dengan media sosial tidak lagi mengacu pada guru sebagai pusat mediator, akan tetapi siswa sebagai pusat dan merekonstruksi pengetahuannya sendiri dengan belajar mandiri lewat internet. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan evaluator. Bimbingan konseling yang memanfaatkan teknologi didukung dengan adanya aplikasi seperti yang pertama adalah Facebook. Kelebihan Facebook dalam bimbingan konseling yaitu dengan media pembelajaran Facebook, siswa dilatih belajar mandiri dan tanggung jawab belajar aktif, serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, kolaboratif, mengembangkan strategi belajar, juga melatih siswa dalam penguasaan TIK, melatih penggunaan bahasa asing, serta pembelajaran yang meaningful dan engage learning. Sedangkan kelemahan yang timbul dalam sistem e-learning ini yaitu tingginya kemungkinan gangguan belajar. Sebab sistem tersebut mengkondisikan siswa untuk belajar mandiri sehingga faktor motivasi belajar menjadi lebih signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa. Untuk itu diperlukan adanya semacam penasehat atau konselor yang memantau dan memotivasi belajar siswa agar prestasi belajarnya tidak menurun, dengan cara mengerjakan tugas-tugas belajar sebaik-baiknya dan secara tepat waktu. Di samping itu juga agar siswa tidak mengakses hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelajaran atau hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua ada aplikasi Twitter. Sebelum membahas tentang etika berTwitter, ada baiknya kita kenal dulu karakteristik dari sosial media yang satu ini. Pertama, Twitter hanya mengizinkan 140 karakter termasuk spasi sekali nge-tweet atau update status, karena itu Twitter disebut juga microblogging. Kedua, di Twitter kita bisa memfollow seseorang tanpa orang tersebut harus memfollow back kita. Ketiga, tidak ada fitur sharing foto atau video, apalagi game. Ini penting diketahui karena tidak semua orang cocok dengan sebuah jenis sosial media, contohnya Twitter. Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya. Karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. Kelebihan dan fungsi WhatsApp sebagai berikut. WhatsApp memiliki fitur yang bisa dibilang komplit karena dengan WhatsApp selain kita bisa berkirim teks, kita juga dapat berkirim gambar, video, suara, dan lagu. Kita bisa berkirim lokasi GPS via hardware atau Gmaps. Aplikasi WhatsApp terintegrasi ke dalam sistem layaknya SMS. Kita dapat menerima pesan tanpa perlu membuka aplikasi terlebih dahulu. Soal terakhir, jelaskan kode etik sebagai seorang konselor di sekolah. Landasan kode etik konselor adalah terdapat pada halaman 99. Yang pertama yakni Pancasila. Mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua ada tuntutan profesi, mengacu kepada kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi, demi terpenuhinya kebutuhan konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.